Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dengan IHT untuk persiapan Sekolah Pusat Keunggulan. Terima kasih kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Yang pertama yang saya hormati Bapak KCD, Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat narasumber yang hadir pada hari ini, yang terhormat perwakilan Dudi dari PGRI dan dari Perguruan Tinggi Vokasi, yang terhormat Komite dan Dinas Kabupaten. Pertama-tama saya paparkan susunan acara. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Sambutan dari Kepala Sekolah. Sambutan dari KCD sekalian buka acara ini. Paparan dari narasumber. Sesi tanya jawab. Kesimpulan yang pertama, di sini yang pertama-tama saya persilahkan kepala sekolah mengisi acara pembukaan pertama sebagai pelaksana. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih pada moderator Ibu Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah walalihi wasobihi wa mawalah. Rabbi sori sodri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan, yang saya hormati Pengawas Pembina, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten, yang saya hormati perwakilan dunia usaha dan dunia industri, yang saya hormati juga PGRI, yang saya hormati ke sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang saya banggakan tentunya. Alhamdulillah wa syukur ala nimillah, kita pada kesempatan ini bisa melaksanakan kegiatan in-house training di SMK 3 Garut. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang saya sebutkan untuk kehadirannya di IHT online ini, tentunya untuk mensupport kami yang diberi kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan melalui Dijen Vokasi untuk melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan. Tentunya kegiatan ini merupakan hal yang baru buat SMK kami, tapi insya Allah dengan amanah yang diberikan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang sudah kami dapatkan selama bimbingan teknis atau pelatihan, baik melalui pelatihan komite pembelajaran dan sebagainya, kami tentunya insya Allah akan melaksanakan dengan dukungan penuh dari sahabat-sahabat, baik dari cabang dinas, kemudian dari perwakilan industri, juga warga-warga kami yang saya banggakan, yang hebat, Bapak Ibu guru, tentunya sebagai nanti pelaksana SMK PK ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti ke depan saya mohon bimbingan, utama dari dinas, kemudian juga dari ahli-ahli yang nanti akan kami jadikan sebagai pendamping, dan kemudian ditunjuk juga insya Allah oleh Kementerian sebagai pendamping SMK PK. Kepada tak lupa sahabat kami komite SMK yang terus ya mendampingi selama kurang lebih 30 tahun, bisa bersama-sama, juga kepada Dewan Guru, mari kita bersama-sama saling berkolaborasi untuk menjadikan sekolah ini sebagai pusat unggulan, dan nanti kita akan mengimbaskan, memberikan inspirasi kepada SMA teman kita supaya maju bersama sebagai SMK
pusat keunggulan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya, atas kehadirannya dalam kegiatan IHT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai peringatan dikarenakan ini IHT online ya, yang ada kalau ada yang bicara berarti mikrofonnya di-off-kan ya di sini dan kameranya selalu dinyalakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi sambutan. Kita lanjutkan ke sambutan dari KCD sekalian buka acara ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK N3 Garut, yang saya hormati Pengawas Pembina, yang saya hormati juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, yang saya hormati Ketua Komite SMK 3 Garut, yang saya hormati perwakilan dunia industri, juga perwakilan dari perguruan tinggi vokasi, yang saya hormati dari perwakilan organisasi profesi, ada PGRI, juga ada MKPS dan MKKS kelihatannya. Kemudian juga yang saya hormati tentunya para peserta yang berbahagia di kegiatan IHT ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama menghadiri undangan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan kita support bersama-sama menjalankan amanah dari Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Vokasi akan melaksanakan kegiatan SMKPK. Dan tentunya kami selaku Dinas Pendidikan, wakil Dinas Pendidikan sebagai Kabang Dinas, sebagai Kepala Cabang Dinas, kami cukup bangga dan menginspirasi, memberikan apresiasi bahwa SMK 3 Garut dipercaya melalui seleksi begitu ketat dari beberapa ribu sekolah bisa terpilih sebagai SMK PK. Dan ini merupakan kesempatan yang baik dan tidak banyak sekolah yang lolos. Kami bangga dan akan support ya, tentunya sesuai dengan peran kami ya sebagai supporting system juga untuk mendukung SMK PK, khususnya di SMK 3 Garut, umumnya di SMK di Kabupaten Garut yang mendapatkan kepercayaan menjadi SMK PK. Mungkin arahan dari saya yang pertama, silakan Bapak Ibu berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk mensukseskan kegiatan ini. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, tentunya nanti kita akan bersama-sama mengevaluasi sesuai dengan peran kami di cabang dinas. Juga yang kedua, tentunya ikuti kegiatan ini atau program ini sesuai dengan panduan Majelis baik melalui kegiatan akademis ya, melalui komite pembelajaran, kemudian yang fisik juga ya, nanti ada bantuan untuk SMPK itu membangun fisik seperti ruang praktek siswa, rehabilitasi atau renovasi, dan tentunya ada bantuan peralatan untuk meningkatkan sarana prasarana, juga untuk pembinaan nanti ada dari perguruan tinggi sebagai pendamping akan memberikan pencerahan, in-house training juga, masalah manajerial, juga pencapaian standar nasional pendidikan. Nah yang terakhir tentunya mari kita bersama-sama mensukseskan kegiatan program ini yang merupakan kesempatan yang baik. Bagaimana kita khususnya di Garut bisa menjadikan SMK ini sebagai pusat keunggulan, bisa berdampak kepada lingkungan masyarakat, bisa bermanfaat bagi masyarakat umumnya untuk kemajuan pendidikan yang kita citakan, yaitu pendidikan yang memerdekakan mereka belajar, juga akan menghasilkan lulusan yang kompeten, literat, dan mempunyai karakter. Itu saja mungkin dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan IHT program SMAPK untuk SMK 3 Garut dengan resmi saya nyatakan dibuka. Buka.
Silakan Bu, terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk pembuka, kita tadi sudah mendengar dari paparan Pak KCD. Marilah kita panjatkan puji dan syukur. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu muka walaupun melalui virtual IHT yang kaitannya dengan SMKPK. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sampai pada keluarga, para sahabat, para tabiin, kita semua yang setia kepada sunnahnya. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, hari ini saya mendapat kepercayaan. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah mengundang kami, barangkali beberapa orang yang terkait dengan program ini. Saya mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan materi ya yang kaitannya dengan SMKPK. Ibu dan Bapak, kita akan menyampaikan ada 8 poin materi atau program yang kaitan dengan SMKPK. Yang pertama adalah kaitan dengan SMKPK itu yang pertama adalah tentang atau materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Ya, itu untuk hal ini Ibu dan Bapak mungkin nanti secara bertahap ada diseminasi, ada paparan atau ada pembelajaran khusus kaitan dengan materi yang bagaimana caranya memerdekakan siswa. Sebab ini proses Ibu dan Bapak ya. Secara kontekstual Ibu dan Bapak akan mendapatkan pembinaan atau pembimbingan secara langsung. Yang kedua tentang profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak sudah diketahui atau sudah pasti sudah mengetahui poin-poin yang kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga harus kita terapkan Ibu dan Bapak kepada para siswa kita, siswa peserta didik, agar mereka memiliki karakter yang mumpuni untuk menjadi siswa-siswa yang unggul. Yang ketiga adalah alur tujuan pembelajaran. Ibu dan Bapak, di sini ada Ibu dan Bapak nanti akan mendapatkan juga pembinaan tentang bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran sampai kepada capaian pembelajarannya. Ini di poin keempat. Ibu dan Bapak juga akan mendapatkan diseminasi tentang modul ajar, Ibu dan Bapak. Ya kalau dulu mungkin istilahnya RPP ya di kurikulum 2013, maka di kurikulum sekarang istilahnya modul ajar, isi daripada poin-poin perencanaan pembelajaran. Ibu yang keenam, kita akan mendapatkan materi tentang kurikulum operasional sekolah. Ibu dan Bapak, pada saatnya nanti Ibu dan Bapak juga akan mendapatkan bagaimana cara menyusun kurikulum kaitan dengan secara makro di sekolah. Jadi bagaimana kurikulum itu dikemas dan menjadi satu buah program yang kaitannya dengan manajemen sekolah tentang kurikulum sekolah. Ibu dan Bapak yang ketujuh itu adalah assessment. Ibu Bapak juga pasti mengetahui bahwa assessment itu diantaranya adalah salah satu cara atau evaluasi yang kaitannya dengan pembelajaran Ibu dan Bapak. Jadi kita mengenal ada assessment diagnostik ya yang terdiri dari kognitif dan non kognitif Ibu. Dan kognitif ini juga dibagi dua, ada yang formatif dan sumatif. Itu juga akan diperkenalkan kepada Ibu dan Bapak secara perlahan. Yang kedelapan Ibu dan Bapak adalah tentang pengembangan literasi digital. Ini barangkali kaitan dengan bagaimana sekolah memfasilitasi Ibu dan Bapak dan siswa-siswa kita untuk mendapatkan informasi melalui digitalisasi, melalui informasi Ibu dan Bapak. Kita tahu media sekarang itu menjadi salah satu hal yang sangat penting Ibu dan Bapak kaitan dengan kita sudah pada zaman di era digital ini semua serba digitalisasi digital ya. Seperti misalnya diarahkan kepada bagaimana kita sudah mengenal 4.0 misalnya, di situ bahwa siswa harus mengenal kaitan dengan IT, jadi mereka harus diarahkan, didorong untuk mengenal dan memahami dan juga mempraktekkan bagaimana digitalisasi ini, kaitan dengan IT ini, Ibu dan Bapak. Karena hampir semua permasalahan
tentang pembelajaran, tentang bagaimana membuat satu mekanisme kerja itu juga melalui IT sekarang. Untuk itu siswa-siswa kita harus didorong, harus betul-betul secara kontekstual mereka memahami dan mempraktekkan kaitannya dengan digitalisasi ini. Itu saja barangkali Ibu dan Bapak ya, ada 8 poin yang sangat penting untuk Ibu dan Bapak kenal, untuk Ibu dan Bapak pahami dan praktekkan di dalam mendorong sekolah yang menjadi pusat keunggulan. Ya, jadi Ibu dan Bapak siap untuk mendapatkan materi ini nanti secara bertahap. Nanti juga pembinaan juga akan bertahap juga. Ibu dan Bapak juga akan didorong, dimotivasi untuk mendapatkan pemahaman ini. Mudah-mudahan sekolah Ibu dan Bapak SMK Negeri 3 Garut ini menjadi sekolah yang bukan hanya unggul secara fisik atau secara intelektual, juga secara mental, spiritual Ibu dan Bapak ya. Jadi kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu senantiasa diberi kesehatan dan diberi rahmat yang tidak ada akhirnya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan pencerahan kepada SMK PK SMKN 3 Garut. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan menjadi pendorong untuk melaksanakan sekolah PK yang terbaik. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di sini jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, saya buka sesi tanya jawab. Sebelum lanjut, ya saya akan memberikan yel-yel SMK di sini. Buka semuanya mikrofonnya, ya supaya semuanya setelah saya bicara ikuti oleh semua peserta ya. Pendidikan merdeka. Pendidikan merdeka. Pendidikan merdeka. Belajar merdeka. Belajar merdeka. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Yes. Nah, tepuk tangan. Silakan sesi tanya jawab ya. Yang mau mengemukakan silakan. Baik, dari bisa saya mengajukan bertanya? Bisa. Silakan. Terima kasih moderator Ibu Emma. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu narasumber, instruktur IHT yang begitu luar biasa penjelasannya, sehingga akan menjadikan kami nih dari pengawas pembina khususnya ingin menyampaikan, mohon maaf, ini kami dari pengawas pembina ya. SMK 3 Garut. Ya. Kami bersama-sama dengan kepala sekolah mengikuti kegiatan diklat juga, komite pembelajaran, ada pencerahan yang begitu luar biasa, membuka diri kami, khususnya kami dan kepala sekolah, bahwa kita ada di posisi paradigma baru ya di bidang pendidikan, khususnya nih ada program yang bagus SMK PK. Tapi seperti yang kami dapatkan selama Bintek ya, pencerahan itu dari para narasumber, bahwa kita sekarang SMK betul-betul harus betul-betul berkolaborasi dengan siapapun, terutama dengan dunia usaha, dunia industri. Ini yang memang selama ini link and match kita lemah gitu Pak. Mohon maaf Pak Aceng selaku direkrut PT Angin Ribut. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin menyampaikan mungkin karena tadi disampaikan oleh instruktur bahwa kita harus betul-betul berkolaborasi dengan Dudi, karena tanpa dukungan Dudi, lulusan kita sebagus apapun kurikulum kita tentunya tidak bisa diserap atau tidak bisa berusaha. Nah, kebetulan ada dari Dudi Pak Aceng dari PT Angin Ribut. Mungkin saya minta ada semacam perencanaan atau mungkin dukungan untuk SMK 3 bagaimana nanti
perusahaan Bapak atau industri Bapak bisa memberikan dukungan kepada program SMK PK ini. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan. Baik, barangkali mungkin saya dari pihak Iduka, moderator, bisa memberikan arahan, masukan. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, barangkali saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada para panitia penyelenggara IHT di SMK 3 Garut, yang mana alhamdulillah beliau bisa Tidak ada suaranya ya? Suaranya hilang, itu seperti itu loading ya? Saya ada. Ya, ada nggak? Ada Pak, lanjut Pak. Halo. Ya. Ada. Dan tentunya mudah-mudahan pertemuan ini kita senantiasa diberikan inayah. Amin. Yang lebih lagi mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan satu hal yang bermanfaat dan bermaslahat, khususnya barangkali mungkin untuk masyarakat Garut, pada khususnya umumnya adalah untuk masyarakat Indonesia. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak KCD, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, pengawas pembina, para narasumber, guru-guru, serta tak lupa saya ucapkan yang terhormat kepada moderator atau pembawa acara. Selanjutnya, sebelum saya barangkali mengungkapkan apa yang memang ada di unek-unek saya sebagai perwakilan dari Iduka, yang pertama barangkali ini adalah saya mengucapkan ucapan selamat yang lebih khusus kepada Kepala Sekolah. Alhamdulillah, di SMK 3 Garut ini bisa terpilih dan terseleksi menjadi SMK unggulan ataupun SMK penggerak di Kabupaten Cianjur. Tentunya ini adalah merupakan sesuatu hal yang mudah, karena memang tadi disampaikan oleh Kepala Sekolah, ini adalah kompetisinya begitu ketat sekali sampai ribuan. Dan sekali lagi ucapan selamat kepada Bapak Ibu yang ada di SMK 3 ini. Dan mudah-mudahan saja tentunya ini adalah menjadikan satu motivasi ke depan untuk SMK ini agar lebih berkembang, maju, dan yang lebih terpenting mudah-mudahan sekolah ini bisa bermanfaat bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin, amin. Bapak Ibu semua, para stakeholder yang terkait, barangkali mungkin tidak ingin banyak yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, sebagaimana diundang dari orang Iduka, juga ada singkatan dari Iduka ya, karena memang Indonesia sudah familiar dengan bahasa-bahasa singkatan. Itu adalah industri dan dunia kerja. Intinya mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, tetapi mengingat keterbatasan waktu mungkin hanya saja. Yang tentunya barangkali mungkin ini Pak KS, saya mohon supaya nanti umpamanya antara kita dengan pihak industri, baik yang diwakili oleh pihak industri PT Angin Ribut ataupun dari perusahaan-perusahaan yang lain, yang saya pikir pasti semuanya adalah sama. Yang pertama, siswa SMK itu ataupun alumnus dari SMK itu ketika dia akan masuk ke dunia industri, yang pertama tentunya harus mempunyai satu pengetahuan ataupun knowledge ya, yang di dalamnya ya mungkin itu ada kesesuaian pengetahuan bidang program studinya, nilai akademisnya, pengetahuan usahanya. Itu barangkali mungkin. Yang keduanya barangkali mungkin kami dari pihak Iduka tentunya mengharapkan para alumnus ataupun siswa, wabil khusus yang keluar dari SMK Indonesia ini, karena memang ini akan menjadikan satu panutan ke depan bagi sekolah-sekolah yang lain, sehingga anak tersebut harus mempunyai kategori keahlian ataupun skill
Ya, yang mana di dalamnya itu mungkin yang pertama ada satu kemampuan, ya, panjang ini kalau saya bahas ya mungkin ini, ya, tetapi mungkin ini sekali lagi. Yang kedua juga anak tersebut harus mempunyai satu keterampilan, juga kecekatan serta ada kreativitas. Itu adalah poin yang kedua. Yang ketiga juga ini saya mohonkan anak tersebut harus mempunyai perilaku atau sering kita sebut dengan attitude, ya, di mana itu di dalamnya ada satu etika, motif, integritas, atau sebut kita umpamanya istilah kata percaya diri. Yang keempatnya adalah komunikasi. Nah, yang terakhir ini yang tidak kalah pentingnya barangkali mungkin ini adalah kompetensi lain ataupun order, ya, mungkin walaupun ini hanya sebatas hanya tamatan SMK, tetapi barangkali mungkin lumrah, Pak. Kalau memang dunia industri itu harus menanyakan pengalaman kerja. Ya, mengapa saya katakan ini dibutuhkan pengalaman kerja? Karena yang saya pinta ini adalah bukan dunia SMA. Ini adalah SMK yang mungkin di dalamnya itu sendiri pernah mengadakan adanya satu magang atau umpamanya ada PKL. Jadi itulah barangkali mungkin salah satu umpamanya yang maksud dengan pengalaman kerja ini. Yang kedua tentunya ini juga harus menunjukkan satu kemampuan atau sertifikat tambahan lain. Jadi harus ada penunjang lah dari perusahaan-perusahaan. Itulah yang terakhir barangkali ini. Jadi anak tersebut juga untuk lebih mengembangkan pola pikirnya ke depan, kreativitasnya, tentu ini harus mempunyai hobi lain, ya, katakanlah mungkin dia punya seperti hobi olahraga, seni atau lainnya. Itu barangkali mungkin Pak Kepala Sekolah atau para stakeholder yang sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Kepala Sekolah atas terpilihnya SMK 3 menjadi SMK program unggulan ini. Selamat pada tentu, dan mudah-mudahan tentunya saya berharap kepada, karena bagaimanapun juga ini adalah ada pengawas pembina, dan mudah-mudahan saja barangkali mungkin ini saya harapkan kepada pengawas pembina untuk selalu rajin, intensif, memberikan satu arahan pembinaan. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Ya, insya Allah kami siap. Ya, mereka mungkin sekalipun memang yang saya tahu kayaknya ini adalah sudah diundang, sudah dibekali, sudah ini, tetapi ya, betul, Pak. Yang namanya manusia al-insanu ma'al khata gitu ya. Jadi tempatnya kegelapan kawan. Itu salah barangkali mungkin Ibu Moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iduka, Pak Haji Aceng dari PT Angin Ribut. Sekarang ada pertanyaan dari guru, ya. Saya bertanya sebagai guru karena saya merangkap moderator sama guru, ya. Di sini Ibu narasumber, saya mau diperdalam mengenai memahami strategi pembelajaran, dan saya belum begitu mendalam tentang pembuat modul. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Ya. Insya Allah ya, saya akan mencoba menjawab tentang modul. Ibu dan Bapak, pemahaman modul ini sebetulnya tidak jauh dengan rencana perangkat pembelajaran yang pernah Ibu dan Bapak pelajari dulu ya. Hanya bedanya kalau dulu itu penekanannya itu ada pada KI dan KD, Pak Bu ya. Jadi kalau sekarang itu tidak, KI dan KD itu tidak menonjol di sini. Tapi kalau ranah kegiatan pembelajarannya masih tetap Bu ya. Jadi Ibu dan Bapak menekankan pada kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, ada kegiatan intinya Bu ya, ada penutup. Termasuk ada, hanya bedanya di awal pembelajaran Ibu dan Bapak menekankan pada deskripsi sekarang istilahnya ya. Jadi ada deskripsi di mana di situ ada memunculkan KD Ibu dan Bapak. Tetapi KD-nya di perbedaan antara kurikulum 2013 dengan sekarang itu, di sini KD-nya Ibu dan Bapak sudah memiliki beberapa langkah gitu. Jadi kalau dulu satu KD itu dijabarkan dalam indikator pencapaian kompetensi, kalau sekarang itu deskripsi sudah mencantumkan beberapa KD. Dan Ibu dan Bapak memunculkan tujuan pembelajaran sebenarnya hampir sama dengan yang lama,
kaitan dengan menentukan tujuan. Alur tujuan pembelajaran itu ditentukan dari KD juga sama Ibu dan Bapak ya. Nah, hanya bedanya sekarang yang paling esensi Ibu dan Bapak, sebelum melakukan pembelajaran itu ada kaitan dengan asesmen diagnostik Bu Pak ya, untuk mengetahui bagaimana keadaan siswa yang sebenarnya gitu. Nah, bisa diadakan atau dibuat atau diadakan diagnostiknya itu di sebelum pembelajaran atau pada setelah pembelajaran kalau situasi dan kondisi siswa itu ditemukan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari pembelajaran Ibu dan Bapak ya. Jadi assessment ini sendiri ada beberapa langkah Bu, dan ini nanti barangkali lebih efektifnya Ibu dan Bapak lebih akan dibawa kepada langsung action secara faktual ya, bagaimana caranya membuat assessment diagnostik, tahapan-tahapannya seperti apa, ini membutuhkan waktu nanti ya. Jadi insya Allah di season ke depan atau di pada pertemuan berikutnya nanti barangkali ada khusus pembinaan dari pengawas pembina kaitan dengan pembuatan assessment, pembuatan modul ajar. Insya Allah kita akan membimbing secara bertahap Ibu dan Bapak ya. Itu saja sementara jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah memaparkan begitu dalam ya. Nanti diperdalam lagi Ibu guru yang berurusan bertanya. Silakan ada pertanyaan lain? Ya, iya. Alhamdulillah ya, di sini yang pertama SMKPK, SMK 3 siap melalui program SMKPK dengan didukung oleh para stakeholder terkait untuk pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut. Sosialisasi, pembentukan ya, terus perencanaan di sini pembentukan tim ya, perencanaan program, dan yang terakhir pelaksanaan evaluasi dan laporan. Sekian berarti kita alhamdulillah pada hari ini sudah di ujung acara ya, penutupan semuanya. Buka mikrofon ya, kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.